ثم وسوسنا ونصور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا هو شفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum Fanasihatullahi ta'ala Sihhatul i'tiqad lahudul wahdaniyah wa wasfuhu bima huwa ahluhu wa tanziluhu amma la yajuzu alaihi wa la yaliku bihi wa rawdatu fi mahabati. Fanasihatullahi ta'ala muka utari nasihatnya Allah ta'ala iku sihhatul i'tiqad, merupakan i'tiqad yang sah lahu maring Allah bil wahdaniyah kalawan sifat wahdaniyah keesaan wa wasfuhu lan sifati Allah bima kalawan perkara huwa utawi Allah iku ahlu ahli nikmah wa tanziluhu lan bersihakan Allah amma saking perkara la yajuzu kang ora wenang ora boleh apa ma alaihi inatasi Allah wala yaliku lan ora pantas apa ma di kalawan Allah warraubatu fi mahabihi warraubatu fi dan menyenangkan fi mahabihi dalam cinta maring Allah wal bu'du yang menjauh min musakhatihi saking membuat peduli Allah. Senang membuat Allah demen, senang mengerjakan sesuatu yang Allah senang dan menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak senang. Wa nasihatu li kitabihi al-imanu bih. Wa nasihatu utawi nasihati kitabihi dari kitabnya Allah iku al-imanu iman bihi kalam Allah. Wal amalu lan beramal bima kalam perkara fihi iku tetap dalam fihi kan tetap dalam ma wa tahsinu tilawatihi lan bagusi oleh maca kitab itu wa takhassyu'u wa tahsinu tilawati wa takhassyu'u dan takhassyuk membuat khusyuk indahu ngersani Allah wa ta'azzumu dan mengagungkan lahu maring Allah wa tafhamu ma'nahu wa tafhamu dan paham sopoman ya ma'nahu maknanya kitabullah wa tafaqahu lan belajar fikih fihi dalam kitabullah wa dafu anhu min ta'wil al-ghalib wa dafu anhu
lan menjauhkan anu saking kitabullah min ta'wilil ghalin, saking takwilnya orang yang ghalin, nyeleweng, wa ta'dil mulahidina, lan nyacati wong kang mulhid yang nyeleweng, wan nasihatu li rasulihi iku atasdiqu bi nubuwwati, wan nasihatu kalau wan nasihatu lillah iku al-iman wal amalu wa tahsinu wa takhasyu wa ta'azzum wa tafahum wa tafaqquh wa dzambu. Itu an-nasihatu li kitabillah. Sementara wan nasihatu li rasulihi iku at-tasdiqu bi nubuwwatihi. Wan nasihatu utawi nasihat mengharapkan kebaikan. Bukan nasihat itu bukan arti nasihat dalam arti tutur ya, tapi sesuatu yang kita harapkan kebaikan. Wan nasihatu li kitabi itu al-iman, mengharapkan sesuatu yang baik li kitabi dari kitab Allah itu al-iman. Al-iman bihi, kita beriman kepada kitabnya Allah, wal amal bima fihi, dan mengamalkan bima kalau segala sesuatu fihi yang ada di dalam kitab, wa tahsinu tilawatihi, dan bagusi oleh bacaan kitab, wa takhasyu indahu, dan khusyuk indahu sabdini Allah, wa ta'adhu, dan mengagumkan nahuman Allah, wa tafahum, dan faham maknahu, maknanya kitab, wa tafahulan, belajar, wa tafahulan, memahami maknahu, wa tafahulan, belajar fikir, fihi dalam hu'imma, fihi dalam kitab. Wadzabu, lan menjauhkan anhu saking kitab, min ta'wilil ghalin, saking ta'wilnya orang yang nakis, orang yang meleweng, wa ta'wil mulahidina, lan nyacati orang-orang yang tacut meleweng. Wa nasihatu li rasulihi, utawi nasihat mengharapkan kebaikan di Rasul, dari Rasulullah Allah. Dengan cara apa? Itu atas diku membenarkan, beriman, membenarkan nubuwati, kalau kenabian Nabi Muhammad. Wa badlu ta'ati, lan total menyerahkan ta'at, maksudnya total dalam ta'at lahu maring Rasul, bima yang dalam perkara amal kamu perintah sapa Rasul bihi kalawannya. Wa badlu ta'at itu artinya apa? Ta'at yang tanpa reserve, udah total. Saya dulu. Wa badlu ta'ati lahu fima amara bihi, wa badlu ta'ati, dan badlu maksudnya ya total dalam ta'at lahu maring Rasul, fima ing dalam perkara amarakan perintah sapa Rasul bihi kalawan ma, awyana atau mencegah sapa Rasul anda sakit ma, ta'at terhadap perintahnya Rasul dan ta'at terhadap larangannya Rasul. Wa nusratuhu, lan oleh nolongi Rasul
nas baru suratuhu dan oleh nurul rasul itu maksudnya apa? Nasirus sunnah ya, gelar yang disandang oleh Imam Syafi'i itu nusrah, nasir, penolong rasul itu maksudnya apa? Ya kita menjaga hadis-hadis yang sahih, itu bagian dari nasirus sunnah. Jangan sampai kita tercampur antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, apalagi yang marfu. Itu. Wa himayatuhu, dan menjaga apa? Sunnah Rasul. Wa himayatuhu, dan menjaga Rasul hayyan alaihi dalam waktu hidup, wa maitan dan dalam waktu mati, baik waktu Rasul hidup ataupun waktu Rasul meninggal. Wa ihya'u sunnatihi, lan menghidup murid-muridno sunnatihi, sunnati Rasul, bitolabihi, kalawan mencari, belajar hadis, itu niatnya ihya'u sunnah ya. Diceritakan Rasulullah itu kalau pengajian itu sekarang menjadi yang ditiru oleh kiai-kiai, kalau hataman Ramadan, ngaji Bukhari, Muslim itu sebenarnya tradisi Rasulullah juga. Jadi Rasul itu kalau sudah ngaji mulai subuh itu sampai duhur sholat terus sampai asar sholat sampai maghrib ya, itu Rasul. Dan sahabat tidak ada satupun yang beranjak kalau saya ngantuk, kalau saya ngeles. Coba begitu beranjak zaman seperti itu. Masjid itu kan hanya tanah yang dikasih pelepah kan sebagai tanda masjid. Ya Rasul mimbar, ma baina mimbar baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, itu di tempat Rasul menggelar pengajian. Dan mimbarnya Rasul itu dibuat ada tiga tangga ya. Mimbarnya Rasul 3 tangga. Jadi kalau kalau pagi beliau duduk di lantai di tangga nomor 2, kalau sudah agak siang naik ke tangga nomor 3 dan senderan dengan mimbar itu. Dan mimbar Rasul itu besok di hari kiamat, maksudnya hari jelang kiamat, salah satu tandanya apa jelang kiamat? Orang sudah tidak ada lagi yang umroh dan haji. Itu tandanya. Karena sudah tidak ada lagi yang ziarah ke Makkah dan Madinah, oleh Allah yang dari surga itu diangkat semua. Hajar Aswad diangkat, Baitullah diangkat, kemudian mimbar Rasul dan Raudhah juga diangkat sebelum kiamat. Sehingga ketika kiamat gak ada tempat sakral untuk berlindung, itu gak ada sudah. Itu ya. Cara tanda-tandanya kiamat ya caranya seperti itu. Di tempat-tempat yang sakral yang sekarang jadi pasaknya bumi, itu diangkat besok. Tandanya apa? Orang sudah gak ada lagi yang ziarah ke Makkah dan Madinah. Maka oleh Allah diangkat semua Baitullah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, ya, terus apa?
Allah, mimbarnya Rasul diangkat semua. Sehingga Mekah dan Madinah yang gak ada bedanya dengan kota-kota yang lain. Pada saat itulah orang kemudian sadar, tapi dia sudah gak mempunyai tempat berlindung. Sekarang kan tempat paling aman di Masjidil Haram. Wa amna, ini kan ayatnya itu wa amna. Hah? Dia doanya Nabi Ibrahim itu wa amna, ada itu. Hah? Kalau ingat ini mau lupa doanya Nabi Ibrahim, tempat paling aman di dunia ini. Kamu datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu paling aman. Besok jelang apa? Kiamat, diangkat semua oleh Allah ke surga. Diangkat semua, nggak ada sudah. Nggak berdaya. Sehingga orang baru merasa kehilangan, sudah nggak ada lagi tempat berlindung. Yang terlambat, namanya sudah penyesalan. Penyesalan, menyesal sudah nggak ada gunanya. Apa? Kita mulai ini maafkan, gitu ya? Apa? Nah, besok ini bulan April, Mei, Juni ada lomba OASE. OASE itu lomba sains mahasiswa tingkat nasional. Kamu kalau ikut jadi Pak Aris, ada lomba musabaqah fahmil Quran, bukan tilawah, fahmil Quran, terus qiraatil kutub, sama karya tulis ilmiah Al-Quran. Yang lain ada, pencaksilat ada, lomba robotik ada, lomba bisnis plan ada. Masa nggak ada yang ikut. Tapi lomba fotografi nggak ada. 21 jenis lomba. 2 tahunan. Tahun yang kemarin di Aceh, besok di Jakarta, di Syahid. Saya pembinanya untuk 3 lomba. Dai lagi. Sopo, Bidacil, Amar. Melokan. Nanti kamu tuh di karantina di hotel 10 hari penggemuan. Kan sebelum berangkat ke Jakarta, ada di kontingen, dan itu pahlawan. Dan kontingen itu kan pahlawan. Siapapun yang jadi kontingen berangkat berjuang, wah itu sudah adrenalinnya itu udah beda. Kamu pakai kaos seragam, jaket, udah di jaket itu kaos lengkap, dapat sana. Nanti saya buka itu pembinaan yang saya pembinanya itu karya ilmiah tulis Al-Quran, musabaqah fahmil Quran, musabaqah qiraatil kutub. Kalau 2 tahun kemarin di Aceh, Bidayatul Mujtahid. Tidak tahu nanti ditentukan apa kitabnya, tapi babnya sudah disampaikan. Yang terakhir apa? Dai. Lembaga dai, pidato. Ya. Masih Juni, harus lama. Tapi pembinaannya nanti setelah Lebaran sudah mulai. Kamu tidak mendaftar, registrasi,
diambil, dipilih, ya, dan dibina. Memang kok ya dibinasakan. Kekomana. Kemarin di Aceh, yang tahun sekarang ini, 2 tahun yang lalu di Aceh, tahun sekarang ini di Jakarta. Kalau kamu juara 3 besar, maka 2 tahun kemudian kalau belum lulus, kamu tanpa seleksi langsung diikutkan otomatis. Kalau juara 3 besar, sekarang kamu lomba jadi juara, 2 tahun lagi masih belum lulus, atau jangan lulus dulu, jadi ikut lagi, bisa. Itu privilege-nya tanpa seleksi. Beberapa itu ada lomba karya bisnis plan, karya itu ada lomba robotik, sentek itu banyak. Ada 21 lomba. Masuk dari sini gak ada yang mau ikut, cobalah ya, ikut, gak apa-apa. Persoalan gugur di sini nggak ada masalah. Kalau bisa di sini lolos, gugurnya di sana, lebih terhormat itu ya. Baru daftar sudah gugur, ini udah bagus lah mau daftar, ya. Kalau apa? Coba 3 lomba itu kamu mana yang ada yang cocok dengan kamu? Itu saya mungkin. Kamu jawab saya, Pak lomba. Tahmul Quran, Qiraatul Kutub, karya tulis Al-Quran, ilmiah Al-Quran, dai, dakwah, tabligh, ya, diserahkan ke saya. Termasuk ini nanti ada pengumuman. Kitabnya Hidayatul Mujtahid yang di Aceh, nggak tahu yang di sini nanti apa tetap apa enggak. Kayak siapa teman? Asbi semester berapa? Semester 8 pasti bisa ikut. Ada yang begitu. Wah, kalau juara kan legacy, ya. Kenapa nggak apa-apa? Sekarang nanti masih aktif, belum judisium. Batasnya belum judisium. Bisa daftar. Pak Bopol, itu nambah jam terbang, ya. Nambah pengalaman. Jangan niat juara. Wah, kalau nggak juara, kamu karena niatnya sudah harus juara, stres duluan nanti. Jangan, nggak usah. Yang penting menambah jam terbang itu penting, itu ya, menambah jam terbang itu penting. Coba ikut aja, ikut ini hati untuk apa namanya tikron kalau Al-Quran masalah. Jadi gimana? Sudah masuk? Gugur di semifinal. Berapa besar itu? 10 besar. Hah? 10 besar. Oh, udah bagus lah. Mana yang masuk? Tak tahu. 10 itu diambil berapa? Kemarin kan sekali 20, terus diambil 10 kali. Oh, kamu yang 10 gak ngatur. Gak apa-apa, itu pengalaman. Gak apa-apa. Target tidak juara, yang penting kurikulum vitae pernah ikut lomba. Wah, itu kan sudah bagus itu ya. Daripada kurikulum vitae kalau isinya jelas. Oke. Wa takhalluqu bil akhlaqil karimah wa dzabbu anha wa ihya'us sunnati bi talabiha, dengan mencarinya
sunnah, wa nasyruha, dan menyebarkan. Menyebarkan itu artinya mengamalkan, mengajarkan dan mengamalkan. Mengajarkan sunnah itu ya harus diamalkan. Beratnya sunnah itu ya. Makanya masyhur ada cerita itu kan, Imam Malik apa Imam, ketika diberitahu ada seorang calon rawi, gimana itu Imam, apa dia layak jadi seorang rawi? Apa jawab? Itu beliau ya di mana rumahnya situ. Dia hanya ikuti lihatannya. Bagaimana dia keluar rumah menuju masjid, pulang lagi ke rumahnya, itu aja. Menelitinya dia layak apa tidak jadi rawi. Apa yang diteliti? Bagaimana keluar rumah, kaki kanan apa kaki kiri. Iya kan? Di tengah jalan dia masuk masjidnya kanan apa kiri, keluar masjid kanan apa kiri, aja itu aja yang diteliti. Di tengah jalan dia meludahnya ke kanan apa ke kiri, ya kan? Dia harus mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu gimana? Keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah. Itu sunnah kan? Meludah nggak ke kiri, malah ke atas. Wah, itu. Ya, itu mungkin sunnah baru, sunnah bid'ah itu. Masuk Rasul mengetu tidur. Wa nasyruha wa dhabu anha, membela ya anha saking sunnah. Wa takhalluq, dan berakhlak di akhlaki, kalau akhlaknya Rasul al-karimah yang mulia. Nah ini taknya itu bukan tak taknis ya, tapi tak mubalaghah. Sangat mulia akhlak Rasul itu, sangat mulia. Di akhlaki, kalau akhlaknya Rasul al-karimati, yang sangat mulia. Syiddatul karim. Wa adabi al-jamilah, dan adabnya Rasul yang al-jamilah, indah. Nah ini kan, ada akhlak, ada adab, beda. Adab itu buah dari akhlak. Akhlak yang baik akan melahirkan adab yang jamil. Perilaku orang itu akan kelihatan jamilah karena akhlaknya baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, maka munculnya perilaku yang qabih. Adab merupakan buah dari akhlak. Ya. Wa amal nusul ya ilmatil muslimin fata'atum fil haqqi. Kalau kita mencari nasihat kepada kitabullah, apa nasihat yang paling utama? Al-imanu billah, al-imanu bi kitabihi. Setelah iman, wal amalu bima fihi fi kitabillah. Kita beriman dengan kitabullah, kemudian mengamalkan. Wa tahsinu tilawati, dan bagus cara baca. Karena membaca Al-Quran itu juga berakibat kepada makna. Wa takhasyu indahu, wa ta'adzum lahu, wa tafahum ma'nahu, wa tafaqquh fihi. Karena Al-Quran itu merupakan sumber dari ilmu, maka tafaqquh fihi. Wa dhabu anhu bi ta'wilil ghalib. Jangan sampai kita terpeleset mengikuti pentakwilan orang-orang yang tidak benar. Apalagi Ta'wil Mulahidin ini ungkapan para kalangan orientalis gitu ya, Al-Mulahidin dan cacat Al-Quran. Dia belajar tentang ulumul Quran karena untuk mencari kelemahan dari Al-Quran. Dia serang Al-Quran, ya, maka diserang. Apa? Ya, Al-Quran dijadikan satu itu akibatnya apa? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tercecer, nah, bahasanya begitu ya. Karena dijadikan satu mushaf oleh Utsman, mushaf Utsmani. Mushaf-mushaf lain yang ada di sahabat yang ada 7 itu semuanya dikumpulkan, dimusnahkan, sehingga satu
mushaf berlaku. Kalau nggak gitu ya umat Islam kan bingung mushaf mana yang dipakai. Ini mushaf yang mu'tabar. Makanya kalau Al-Quran, kalau sholat, ittifaq ijma' as-sahabah, ijma' as-sahabah, itu pakai mazhab apa? Rasul mushaf Utsman. Syiah meskipun punya mushaf Ali, tapi ketika sholat dia menggunakan mushaf Utsman. Kalau apa namanya? Kalau dengan nasihatul Rasul apa? Ya tasdik, membenarkan, jangan sampai ada keraguan. Rasulullah Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Kok sekarang ada orang ngaku-ngaku nabi, apapun makna nabi. Saya nabi, tapi nabi etimologi, nabi secara kebahasaan. Orang yang ahli cerita, nabi itu kan cerita. Tadi orang yang pandai bercerita. Nah, ada lagi lomba storytelling. Nah, tapi itu yang jago orang-orang Facebook gitu. Ngapusi uang gitu. Jadi ada lomba storytelling. Biasanya utusannya ke coffee shop yang tiba-tiba. Ya namanya sosial humaniora gitu. Nah, kalau dengan sunnah Rasul ya itu harus atas Quran, membenarkan binubuwati dengan kenabian. Sudah, apapun siapapun sudah selesai. Nabi khatamul anbiya wal mursalin. Kok ada nabi ngaku-ngaku nabi aja, jangan sampai kita bertanya atas binubuwati. Badul ta'ah, apapun yang Rasulullah katakan, Rasulullah ikrarkan, Rasulullah kerjakan, harus kita taati. Makanya itu pentingnya kita belajar hadis. Kalau kita belajar sendiri, tidak nyampe, ya. Maka caranya apa? Kita belajar dari ulama yang sudah belajar. Kan enaknya begitu. Jangan kita ngambil perannya ulama yang akses langsung ke hadis. Itu namanya kementus. Jadi kita belajar dari hasil pembelajaran ulama terhadap Quran dan hadis. Imamuna Aimatul Badahir, Salafun Nassoleh, ya, sampai kepada para kiai-kiai kita. Sudah enak, tinggal terima matan kita. Gayanya gitu. Wah. Rijal wa nahnu rijal. Masih ngomong-ngomong itu Imam Hanafi kok. Awakmu sapa tuh? Ya. Rijal wa nahnu rijal. Ya. Nah, caranya ya paling itu kita belajar ya kayak gini. Sudah disajikan oleh Hadratus Syekh hadis-hadis yang sahih. Beliau sudah meneliti, sudah mentafsir, sudah mentahqiq. Udah enak kita mau mentahqiq gimana, mau coba salah mau mentahqiq ya. Nah, kayak kelasnya Hadratus Syekh itu kan sudah dapat gelar Hadratus Syekh kan karena hafalannya sudah dialat di atas 500 hadis, 5.000 hadis. Kamu hadis satu aja utuh nggak ada yang apa utuh loh ya, an-nya itu terus matanya apa ada bofatu bilang lima melodoh, padahal itu bukan hadis, bukan tidak salah. Yang paling masyhur mutawatir apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila aw imra'atin allati yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul.
itu matanya. Tapi rawi ini juga paham, gak berarti, gak ingat. Hadis muttafaqun alaih. Karena ini salah satu contoh hadis mutawatir. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis mutawatir. Satu hadis saja suruh hafal lengkap. Itu baru satu hadis lengkap aja susah. Apalagi dengan syawahidnya. Hadis itu kan ada syawahid istilahnya. Hadis yang redaksinya sama, tapi yang meriwayatkan dari jalur yang berbeda. Nah itu yang disebut oleh Pak Mahfud, agregat 349 triliun itu di sini. Ada uang 1 miliar korupsi dia, kemudian dibacakan ini 100 miliar, dibacakan ini namanya cangkang-cangkang. Kalau di total 490 triliun, ya. Itu baru dari aspek pajak. Coba kalau aspek yang lain, wah, hanya diambil berapa orang itu? 491 orang. Ya, hanya sekian itu. Yang menikmati 350 triliun. Triliun loh. Membayarkan aja enggak. Ada saya pernah baca kiriman di medsos WA. Membayar apa? Begitu kalau 1 triliun pakai uang lebaran 100.000, itu tingginya berapa puluh meter? Disusul misalnya, ketebalannya berapa? 1 triliun. Ya, ada yang hitung-hitung. Saya pikir pegawai kerjaan gitu. Jadi ketebalan uang kertas 100.000 itu berapa gitu loh. Kalau disusun kan bisa gitu kan. Sama-sama nggak punya uangnya, ini hanya gitu kan. Membayangkan ada yang punya uang gitu, disusun ke atas. Kalau 1 juta kan cuma 5 cm. Kalau 10 juta itu bisa 30 meter itu 1 triliun. 30 meter 1 triliun. Kalau 400 triliun kamu disusun, bisa bertokan awan kamu itu. Coba ya, duit kamu sudah sudah mono. Yes, DPR mono susah. Ayo disahkan itu RUU. Kalau RUU aset sita aset itu kan berlaku presumption of apa namanya, berlaku seperti kaidah dalam usul fiqh itu, bahwa orang yang dianggap memenuhi unsur korupsi maka dia langsung disita kekayaannya. Dan dia harus membuktikan, dia harus, misalnya saya gajinya berapa, 20 juta misalnya, 5 tahun berapa, 1 miliar, 5 tahun 1 miliar, kok ternyata uang saya 2 miliar, nah itu langsung dianggap korupsi 1 miliar, langsung di freeze, diambil oleh negara. Saya harus membuktikan bahwa 1 miliar itu bukan hasil korupsi. Itu pembuktian terbaik. Sekarang kan enggak, jaksa yang berusaha mencari bukti. Loh sekarang caranya gampang sekali. Jadi Pak Mahfud itu cerita, ada uang, bawa uang dibawa ke Singapura, dibawa berapa? 50 miliar, ditukar dolar Singapura, minta catatan kalau dia keluar dari kasino. Jadi uang itu hasil judi di Singapura kan sah. Jadi dia bawa pulang tuh hasil dia tuh, hasil judi saya, nggak bisa diperkarakan, menang judi. Padahal dia bawa uang dari Indonesia, ditukar dolar Singapura, terus mendapatkan bukti dari kasino, dia juga, itu namanya pencucian uang juga. Lalu lagi dia bisa sah sudah.
ketika LKHPN itu udah dibuktikan ini hasil bermain judi ini nggak bisa dituntut. Orang bermain judi kan nggak dilarang, bermainnya di Singapura sah, negara memperlakukan legal hukum judi di Singapura. Dia kalau di sini oke, wes main recehan, umpet-umpetan, kalah TKP misalnya. Aduh, kalau judi di luar biasa. Kayak orang edan orang judi. Saya pernah dulu itu. Musim apa itu? Judi apa itu? Tebak itu. Yang sampai nanya orang gila ini, nomor berapa yang kuat? Apa itu? Oke. Saya waktu itu naik bis dari Jombang ke Jogja apa dari Jombang. Itu pelan waktu di Ngawi karena ada kecelakaan. Semua penduduk bis itu berdiri melihat sepeda motornya nomor berapa terakhirnya. Angka plat nomor terakhir sepeda motor bingung. Aku nggak paham. Apa itu? Oh 37 langsung. Subhanallah, saya terkabir. Jadi ada kecelakaan sepeda motor dicari. Terus, nomor itu beda 3 angka terakhir langsung dipasang. Nah, ya bangkrut ya. Nah, mau saking edan ya, ada orang gila ditanya nomor berapa itu? Oh gila nih gitu kan? Kan tidak ada orang yang bisa komunikasi sesama orang kecuali sesama orang gila kan? Nah itu. Dulu sekarang juga sama. Online itu wah, omsetnya miliaran. Karena apa? Masyarakat kita itu lebih banyak pragmatis ya. Bukan tipe pekerja, lebih senang ini tetap kaya. Saya banyak tertipu kan, kripto. Sampai salah satu dosen sekarang senang main itu, dia sampai habis-habisan investasi. Cirinya apa? Jadi bermain begitu tuh keuntungan berlipat itu tidak mungkin melawan hukum alam. Hukum alam itu apa? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu apa? Lembaga keuangan yang paling kuat di dunia itu ada satu apa? Bank. Jangan, gak ada lembaga perekonomian yang lebih kuat dari bank di dunia ini. Sehingga apa maksudnya? Bank itu akhirnya menjadi ukuran. Kalau bank mampu, bank aja yang kuat kayak gitu, mampu dia membayar orang deposito mampu membayar hanya 3%. Kok ada orang koperasi tak apa mampu membayar 10%? Kan gak masuk akal. Untuk dia lebih kuat dari bank. Nah gitu logika. Ukurannya apa? Deposito bank. Deposito bank berapa per bulannya? Paling kan 2%, 2,3, 2,5 paling maksimal itu. Padahal waktu industri keuangan yang paling kokoh di dunia. Kok ada orang baru ejek-ejek langsung bisa melakukan industri walet itu? Kamu investasi berapa? Saya bayar 10%. 1 juta saya bayar 100.000 tiap bulan. Wah, orang menarik kan? Investasi 1 juta, ini bayar 100.000 sampai 10 bulan. Kan gitu kan? Untuk menghabiskan modal awal itu. Tapi orang kan begitu lancar 2-3 pembayaran, dia investasi nambah. Gak tahu begitu bulan ke-12 macet. Bulan tahun kedua udah habis dibawa pulang untuk modal itu. Dari mana kemampuan dia melipat gandakan melampaui bank? Bank itu kan industri yang sudah mapan. Uang dari nasabah dia putar di industri, di pabrik, di apa dia putar, dan dia tidak bermain resiko, ya. Dia sudah mapan, sudah di planning mapan betul semuanya. Jadi saya invest sekian, saya akan dapat keuntungan sekian. Ini untuk nasabah, ini untuk operasional bank, ini untuk pemegang saham. Tapi itu semua itu rigid. Dan ada orang, ayo investasi bank.
100.000 dari saya tiap bulan, 100 juta, 1 juta tiap bulan. Wah, udah kebayang. Wah, supir kata. Gak ada hukum alam dilewati itu kamu. Yang namanya hukum alam itu mesti berevolusi, tidak ada evolusi, tidak ada. Berjalan pelan dan pasti. Kalau kamu ingin sampai ke sini nyaman dan enak, naik lewat tangga. Kalau kamu ingin cepat, lompat kamu. Memang cepat, tapi resikonya apa? Berus kabeh kan? Resikonya berat besar sekali. Dan kemungkinan berhasilnya sekian persen kan? Ya, sekarang misalnya itu yang orang mau jadi anggota dewan kan ada harganya. DPR pusat itu paling tidak kamu investasi 5 miliar untuk bisa jadi anggota DPR, dan itu belum tentu tadi karena hanya 542 kursi. Yang rebutan berapa? Lebih dari 100.000. Artinya satu kursi diperebutkan berapa? Kemungkinan persentase keberhasilannya tidak lebih dari 7%. Sementara 93% itu gagal. Coba dihitung persentase orang calonkan anggota dewan itu 93% itu gagal. 7% itu kan judi. Investasi. Coba saya kalau 5 miliar 93% gagalnya, saya tambah 10 miliar kegagalannya menjadi 75%. Saya tambah 100 miliar kegagalannya semakin kecil persentase kegagalan. Tapi begitu diterima, kalau benar jadi diterima, tinggal sutrisnya kan. Mana cara mengembalikannya? Karena banyak calon-calon anggota dewan itu yang sutris itu kan banyak. Jangankan calon anggota dewan, calon lurah aja loh yang sutris, ya, kepala desa. Ya karena dia berpikirnya ya berpikir judi. Siapa tahu? Yo impress yang ngerti. Itu siapa tahu saya menang. Wah gitu kepilih. Padahal kalau dikalkulasi dengan jumlah sekian, kursi yang diperebutkan hanya sekian, yang merebutkan sekian, 93% gagal, 7% berhasil. Oh Pak, tapi uang nekat wae. Makanya ketika jadi anggota dewan seperti itu, tergantung bos. Wah, karena supaya bos ya juragan, itu juragan, keket toh kan, memalukan kita. Masa anggota DPR bangga bicara seperti itu. Kalau cuma mengesahkan RUU gampang Pak. Negonya ke ketua partai, ke juragan, ke bos. Jadi kacau kabel lagi. Aduh, gimana rakyat itu wakil kita yang terhormat itu. Ya. Dia selalu mewakili rakyat kan. Pembagian mobil dia wakil rakyat. Pembagian fasilitas wakil rakyat. Perwakilan ini selalu jadi wakil rakyat. Giliran berjuang untuk rakyat wakili dewe-dewe. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Ya itu sudah satu sirkel. Rakyat memang dididik untuk bodoh dalam bidang politik. Akhirnya rakyat disuntik paham pragmatisme, wahidiro. Wah itu sudah. Nah apa harganya saya cuma 1 suara? Kan gitu pikiran orang. Apa harganya saya 1 suara? Yang lain belum, masuk aku kan belum. 100.000 mau. Jadi terjadi apa ya itu? Ya, kita memilih orang yang tidak layak dipilih. Anggota DPR nggak salah, yang salah siapa? Yang pilih. Kenapa kok dipilih orang seperti itu? Ya karena pendidikan politik rakyat dijaga tidak berjalan. Kalau di negara maju yang namanya wakil rakyat itu nggak punya fasilitas untuk mewakili rakyat.
Di Swedia, mobil anggota DPR itu hanya untuk ketua dan wakil ketua, itu pun tidak boleh dibawa pulang. Di sini mobil dekan aja dibawa pulang. Ada yang begitu jadi dekan langsung dijual mobilnya. Aman sudah punya mobil kantor. Coba. Itulah dekan, mulai anggota dewan yang terhormat. Itu tidak terhormat. Saya kudu Allah, kudu guyup doang. Saya berjatah mobil kantor. Tapi saya malu. Sekarang untuk level dekan tidak lagi lah, tapi misi. Jadi bisa dilakukan. Wah, apa saja. Di bawah belakang seperti mobilnya sendiri. Tapi apa bangga? Ya, itu bangga. Ada yang begitu terpilih langsung dijual mobil. Sudah dapat fasilitas sendiri. Untuk kritik anggota dewan Musafir awam. Yes, itulah Indonesia. Lagu yang paling terkenal. Indonesia dikorupsi sedemikian banyaknya, tetap sugih. Gimana? Pertambangan zamannya Abdul Rahman Samad yang disampaikan Pak Mahfud itu, andaikan sektor pertambangan bisa satu sektor saja, pertambangan tidak berkorupsi, tiap rakyat yang jumlahnya 200 juta itu tiap bulan dapat uang gratis dari negara 20 juta gratis. Otomatis apa? Sekolah pasti tidak bayar, kesehatan tidak bayar, semuanya dia malah dikasih kok 20 juta per bulan, mulai dari yang tua sampai yang baru lahir, semuanya 20 juta. Sektor pertambangan. Karena kita dikorupsi habis-habisan, bayi begitu lahir nangis, kenapa? Langsung dapat tagihan 20 juta. Loh, aku baru lahir kok sudah ditagih hutang 20 juta. Kita hutangnya berapa ribu triliun. Negara kita buat bayar obat itu, kamu tahu semua. Makanya banyak Indonesia nangis-nangisnya keras-keras. Karena dia belum apa-apa udah dapat tagihan. Coba, baru satu sektor tambang. Tidak ada korupsi di sektor tambang. Oh, pajak aja. Kelasnya karyawan provinsi pajak seperti ini. Rafael, seperti ini. Rafael, Rafael, Rafael Alun. Itu karyawan provinsi loh. Kekayaannya 500 miliar. Jokowi 57 miliar. Pak Mahfud itu 25 miliar. Gak sampai. Itu Pak Mahfud itu sudah pernah jadi anggota dewan, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MK. Jadi selalu menjabat dia. Kekayaannya masih sama. Ini baru menjabat SNO 3. SNO 3 itu kan di Fakultas Kasubag 500 miliar satu orang. Itu yang ketahuan, yang sudah dia ambil. Karena begitu dia tersangka, sebelum dijatuhkan tersangka, dia sudah kuras uang itu ternyata. Jadi tadi Pak Mahfud itu kuras uang. Itu perilaku koruptor gitu, karena undang-undang TPPU itu belum disahkan, penyitaan aset tidak disahkan, sehingga sebelum ada jatuh vonis pengadilan, uang tak boleh disita. Nah, dalam proses pengadilan itu akhirnya orang menyelamatkan koruptor begitu. Yang apa namanya? Yang kemarin dikatakan ada 3 deposit box, safe deposit box yang bisa disita oleh KPK. Ya, berapa itu dia? 32 triliun uangnya tersebut. Sisanya sudah habis, sudah kosong safe deposit box, sudah diambil duluan.
Jadi koruptor itu dihukum nggak apa-apa, saya 10 tahun, nanti gerasi tiap tahun, keluar tetap kaya saya. Karena dia tidak dimiskinkan. Dia dihukum tinggal bayar aja penjaranya. Tiap minggu tetap keluyuran ke kelas, kemana ke Singapura. Karena petugas penjaranya sama aja, aku juga butuh makan. Di negara saya kurang lain. Coba, ada salah satu tahanan koruptor di Sukamiskin itu, mantan bupati itu, dia beli villa di belakang penjara. Coba, pokoknya di Bandung dia villa, gak jauh dari penjara Sukamiskin, dia beli villa yang mewah. Tempat dia kalau Sabtu Minggu keluar dari penjara, istirahat di villanya di belakang penjara. Jadi kalau ada absen masuk, setelah tidak ada absen keluar lagi. Jadi karena tetap kaya para koruptor itu, tetap kaya. Yaitu undang-undang itu yang diinginkan oleh Pak Mahfud kan, kartal, undang-undang penyitaan aset. Kalau itu begitu dia langsung profilnya tidak mencurigakan, ya, ini gajinya 20 juta 1 tahun, harusnya dia cuma 500 juta, tapi kok sudah sampai 2 miliar langsung diambil oleh negara. Nah, begitu diambil oleh negara, dia membuktikan pada negara ini hasilnya, ini hasilnya dari itu, silakan nanti dikembalikan ke negara juga, dan pasti dapat. Nah itu lah ya, kelebihan bangsa kita di sana juga. Hebatnya Indonesia kaya raya, dikeruk KTT, ya. Tapi rakyatnya nolong semua. Tapi kan ahli tirakat kita, tidak terbiasa menderita. Ya aku sih tak pokok, sabar. Wa'aman Rasulullah Aimatul Muslimin Wallahu a'lam.